Kamis tanggal 29 Mei 2025. Saya akan melakukan perjalanan kembali ke Bekasi menggunakan kereta api Gajah Wong. Rangkaiannya sudah tersedia di jalur 2. Banyak yang pada bertanya ke saya, terutama keluarga dan saudara, lah kan long weekend sampai Minggu, kenapa Kamisnya kembali ke Jakarta? Jadi saya besok Jumat itu tetap harus bekerja ya, biarpun Sabtu dan Minggunya libur, tapi hari Jumat itu tetap masuk gitu. Makanya saya di Jogja ini cuma 1 hari saja. Kamis paginya baru nyampai, naik bis TVD, dan Kamis malamnya langsung kembali. Ya namanya mau nyari rupiah ya, mau gimana lagi kalau misalkan izin nanti malah jadi masalah. Di hari Kamis malam ini suasananya berbeda seperti yang saya lakukan biasanya. Kalau ngetripnya kan Minggu malam rame, ini hari Kamis agak sepi. Saya mau nyetak tiket dulu aja, nanti kita masuknya lewat FR. Ini sudah saya cetak tiketnya. Ini untuk pegangan, saya menempati di kereta berapa dan seat berapa, dan masuknya pakai FR karena biar tidak usah nunjukin kartu identitas. Nah, praktis ya. Kereta Gajah Wong ini kereta yang start awal dari stasiun Lempuyangan, dan saya langsung menaruh barang di premium 5 kursi 10D di kereta api Gajah Wong. Dan informasi harga tiket yang saya bayarkan di kelas premium ini sebesar Rp350.000. Biarpun hari Kamis ke arah Jakarta ini nggak termasuk arus yang searah, tapi tetap kenanya harga yang cukup overpriced ya. Nah, kita langsung di peron jalur 2. Ini dulu saya masih ingat ada tangga, sekarang sudah diganti dengan bidang miring. Untuk premium 5 10D kita cek. Ini sih aku ada di sebelah mana? Yes, aku dapat di kursi maju dan di sebelah kiri. Ini padahal saya waktu reservasi tiket itu kan saya modalnya adalah hunting kereta di JPL 40 Pramuka. Jadi setiap kereta Gajah Wong lewat itu saya tak perhatikan. Untuk premium 5 tuh kursi yang maju di mana, yang kiri yang mana, itu saya perhatikan terus menerus. Perlu diketahui untuk kereta Gajah Wong ini membawa 2 kelas, yaitu eksekutif dan ekonomi premium. Eksekutifnya menggunakan yang kereta stainless steel generasi pertama. Untuk yang premiumnya juga menggunakan kereta eksekutif. Untuk kereta premiumnya menggunakan kereta stainless steel generasi pertama, yang mana untuk konfigurasi seat di kereta Gajah Wong kelas premium ini adalah 80 tempat duduk, yang mana separuh menghadap depan, separuhnya menghadap ke belakang. Beda dengan saudaranya yaitu kereta Bogowonto yang sudah stainless steel new generation yang kursinya maju semua. Jadi sejauh ini untuk ke arah Bekasi, misalkan mau nyari nomor kursi yang maju dan di kiri, sementara ini ada di sini 10D. Dan nanti kalau yang dari arah
Jakartanya. Mau kursi maju sebelah kiri, pilihlah 11A. Tapi saya tidak tahu nanti akan berubah atau tidak kira-kira ke depannya. Lokomotif Dinas Kereta Api Gajah Wong ke Jakarta Pasar Senen yaitu CC 201 8302 Depo Induk Yogyakarta. Ini karena masuk di long weekend libur kenaikan Tuhan Yesus, makanya ada penambahan satu kereta priority pada kereta Gajah Wong, dan posisi priority-nya ada di sisi paling barat atau di belakangnya lokomotif persis. Dan informasi untuk kereta Gajah Wong ini, karena sarananya sudah proper untuk dibawa lari 120 km per jam, terutama di kelas eksekutif dan premiumnya, jadi nanti perjalanan ke Jakartanya akan kebut-kebutan. Akan tetapi nanti di sepanjang perjalanan kereta Gajah Wong ini harus disusul oleh dua kereta. Yang pertama nanti penyusulan yang ada di stasiun Kutoarjo, yaitu kereta Gajah Wong akan disusul kereta Taksaka jadwal malam dari Yogyakarta, dan maju lagi beberapa petak di stasiun Kutowinangun pun juga harus tunggu disusul oleh kereta Argo Dwi Pangga dari Solo Balapan ke Gambir. Jadi naas sekali ya nasib kereta Gajah Wong ini, biarpun sudah proper untuk berlari 120 km per jam, karena pada hakikatnya kereta Gajah Wong itu kan kelasnya lebih rendah daripada Taksaka dan Argo Dwi Pangga, makanya masih harus terkena susul. Untuk sarana kereta priority di rangkaian kereta Gajah Wong ini pakai K1 08218 jak. Karena ini kereta bukan stainless steel, tapi masih bisa dibawa lari 120. Kenapa? Karena kita bisa lihat ada informasi, yaitu sarana priority ini sudah menggunakan landmark F, berarti sudah bisa lari 120 km per jam, bogi K8, dan di situ berat kosongnya adalah, atau maksudnya berat yang bisa dibawa oleh kereta priority ini adalah 40 ton. Aku penasaran untuk priority-nya ini kayak pernah naik. Untuk toilet kereta priority-nya Gajah Wong seperti ini. Toilet duduk, hand dryer, ada wastafel, ada tisu, ada sabun, ada colokan. Di sini ada lightingnya, pengharum ruangan. Ini nggak bisa dibuka, permanen ya. Ada pegangan, ada jet shower, tombol buat nge-flush, tempat sampah, ada tisu gulung. Ini toiletnya universal ya, jadi semua gender bisa masuk. Cara menutup dan membukanya gampang, tinggal diputer-puter aja. Tapi ingat, tidak boleh mandi di toilet ya, karena persediaan airnya kan tidak cukup untuk mandi. Jadi mohon kesadarannya. Di sini ada minibar. Wah, jadi inget trip saya naik Fajar Utama Yog ya, ini yang priority. Dulu aku makan sei sapi di situ tuh. Nah, di sini ada pantry-nya, dan untuk ke arah Jakarta ini aku lihat masih ada yang naik loh. Dan ini sarana priority-nya mirip seperti yang dulu saya naikin. Jadi kursinya tidak ada audio video on demand.
Padahal dulu setahu aku ada deh di sini. Dan footrestnya pakai yang model jeplak kayak gitu. Wah, untungnya saya tidak gegabah ya untuk memutuskan naik kereta Gajah Wong kelas priority, karena ternyata sarana prioritasnya seperti ini. Dapat yang waktu itu pernah saya keluhkan waktu pas naik Fajar Utama priority. Ini saya mau iseng-iseng ngecek melalui aplikasi Akses by KAI. Ini bukan CSP loh ya, ini aplikasinya Akses by KAI yang bisa diakses semua orang. Bagaimana cara kita mengetahui depan kita, samping kita ada orang atau tidak? Caranya adalah ya kita biasa reservasi tiket, tapi nanti jangan dibayar. Jadi kita berhenti sampai di sini nih, waktu pas bagian pilih kursi kita harus ingat kita ada di kereta berapa. Oh, saya ada di premium 5 dan seat saya kan di 10D. Nah, ini kan yang di blok warna abu-abu itu kan saya ya, dan kita lihat di sebelah saya di 10C itu tidak terblok, berarti kosong. Depannya itu 11C dan D ini tidak terblok juga. Artinya ini saya mengambil samplingnya itu dari Kebumen ke Pasar Senen. Jika nanti situasinya ini terus sampai dengan Pasar Senen, maka saya nanti tidak memiliki sebelahan dan penumpang di depan saya. Jadi 4 kursi ini saya kuasain sendiri ya, karena ini kosong. Tapi kalau saya memilih yang di 10A sama 10B, itu memang kursinya kosong 10A sama B, tapi yang 11B-nya itu keisi ya. Dan memang benar di seberang saya itu ada penumpangnya yang duduk di kursi mundur. Gitu ya cara mengetahui kita tuh akan punya sebelahan atau enggak. Tapi ini semua orang bisa mengakses, tapi ingat jangan dibayar ya. Mantep. Semoga nanti sampai selepas Jatibarang kayak gini deh. Karena ini kan ngelawan arus ya. Ada hikmah juga ya di balik saya membayar 350.000. Depan saya kosong. Ini bisa jadi leg rest ini ya. Seperti halnya kemarin waktu saya naik TVD itu. Jadi leg restnya kan model diinklik. Nah, ini aku anggap sebagai leg restnya. Tapi jika nanti ada penumpang yang menggunakan metode tarif khusus, dia naik entah dari stasiun Kroya, Purwokerto, Bumi Ayu, atau mungkin Cirebon, yang naiknya mendadak, bisa aja nanti kursi yang depan saya terisi. Pada pukul 20:39, lebih cepat 1 menit dari jadwal, kereta Gajah Wong sudah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Ini waktu memberangkatkan kereta Gajah Wong, setahu aku kan mepet-mepet sama kereta Sancaka yang dari Surabaya ya. Jadwal masuk atau jadwal lewat Tugunya tuh hampir berdekatan. Ini kira-kira nanti Sancakanya ketahan sinyal dulu atau enggak ya di Lempuyangan. Dari Bekasi dari Lempuyangan ke Bekasi itu menempuh waktu 7 jam 20 menitan ya. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Gajah Wong yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 7 jam 52 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Kita melintas stasiun Yogyakarta, ini bablas ya. Di jalur 5 itu ada
kereta Taksaka yang nanti akan menyusul kita di Kutoarjo, dan jalur 3 tuh masuk Sancaka Utara ke Surabaya Pasar Turi. Pengennya naik Taksaka, inginnya, tapi dompetnya nggak mau menuruti keinginan saya, sehingga ya sudah, kita pinggirkan dulu saja deh naik ke Gajah Wong, karena untuk perjalanan malam ini yang harganya terjangkau adalah kereta Gajah Wong Premium. Saya ada di kereta makan dengan kode sarana M11907 untuk di kereta Gajah Wong ini. Di sini terpantau yang sedang jajan lumayan ramai, tapi masih ada beberapa kursi kosong. Di sini saya mengorder Take One Cup dengan harga 28.000, lagi dibuatkan sama pramugaranya. Aku akan menikmati Take One-nya di sini aja, karena kalau di kereta premium itu kan tidak dapat meja lipat, dan meja yang di dekat jendela itu kan sempit, takutnya nanti tumpah-tumpah. Ya sudah, gitu. Oh, itu ada kursi kosong tuh. Di kereta makan ini malah lebih dingin daripada di kereta premium 5. Di premium 5 tadi suhunya sekitar 23-25 derajat Celcius. Di sini malah lihat itu 19 derajat Celcius. Lebih adem di sini ya daripada di premium 5. Kita tiba di stasiun Wates 21:07. Ada yang naik dari sini, dan di jalur 1 tersedia kereta bandara ke Yogyakarta. Di stasiun Wates ini aku cek dulu ya. Wates itu kita harusnya kan dijadwalkan tiba 21:10 dan berangkat 21:12. Karena ini tibanya jam 21:07, artinya kita awal 3 menit. Berangkat dari Wates 21:11, lebih cepat 1 menit. Nanti pemberhentian berikutnya ada di stasiun Kutoarjo. Kita akan berhenti 15 menit dari jam 21:38 sampai 21:53. Disitulah momen disusul Taksaka. Ini pesanan tekwannya belum jadi nih, masih disiapkan. Restorasinya makin dingin aja ini, 18 derajat Celcius. Kalau perjalanan malam itu agak susah ya mau rekam-rekamnya. Ini saya memang belum keluar stasiun, karena menurut saya di stasiun Wates ini momennya B aja. Nanti baru deh di Kutoarjo kita keluar dari kereta. Kita mau coba rekam Taksaka entah dari sisi sebelah mana. Yang penting kita nanti tetap harus hati-hati ya, karena ini kereta kan banter.
Ini dia tekwanya sudah disajikan selepas stasiun Wates. Di sini saya menggunakan aplikasi pengukur kecepatan yang disertai dengan keterangan kita berada di jalan mana. Ini bukti ya kalau kereta Gajah Wong ini sudah bisa diajak berlari 120 km per jam. Tapi coba perhatikan ini. Tekwanya ini sampai bergetar-getar karena ini trek di lintasan Jogja Kutoarjo ini kok agak kurang nyaman ya. Oke, mari kita nikmati tekwan ini selagi masih panas. Kereta apa tuh? Barusan. Dan ini jalur kebludak banget ini. Wow. Tadi sudah berhasil mendapatkan top speednya. Kita sudah masuk stasiun Kutoarjo jam 21.35. Dimasukkan ke jalur 1, jalur belok. Artinya kita datang lebih cepat 3 menit dari jadwal seharusnya. Dan menurut jadwal itu kereta Gajah Wong akan disusul Taksaka itu 21.48. Tapi kalau aku berkaca pada pengalaman trip sebelumnya itu Taksakanya lewat sini malah 21.45 atau lebih gasik. Tapi kita cek nanti realitanya bagaimana atau realisasinya. Oke, kita berhenti sempurna di 21.36. Ini kan Taksaka kan banter ya. Kalau saya ngerekam dari pintu sebelah kiri, ini risikonya nanti HP saya terbang. Kayaknya saya mau rekam di ujung paling timur deh, dekat pembangkit. Nah, kan bener ini seperti waktu pas trip sebelumnya saat arus balik lebaran, Taksaka lintas di Kutoarjo ini 21.45 atau lebih cepat 3 menit. Loh, kok Taksaka magenta? SCTV-nya kemana ini? Tiga dari barat masuk tambahan PSELPN. Hari Kamis ini ke arah Jogja rame. Dan kereta tambahan ini spesial menggunakan rangkaian stainless steel new generation. Ada beberapa penumpang yang turun di Kutoarjo, tapi sebagian besar lanjut sampai ke Lempuyangan. Sementara Gajah Wongnya ini kan melawan arus, makanya
terpantau tidak ramai. Tepat pada waktunya 21:53 kereta Gajah Wong berangkat dari stasiun Kutoarjo. Dan di jalur 3 itu kereta tambahan PSE LPN masih menunggu jadwal keberangkatan. Cuma bawa 8K3. Lebih ke kayak progo tambahan sih kalau dilihat dari susunan keretanya, karena kan progo juga 8K3 itu tambahan PSLPN juga sama tuh 8K3. Sudah disetting menjadi mode malam pada jam 10 malam, tapi ini lampu yang pas di atas kursi nomor 11 C dan D ini masih nyala, dan yang di kursi nomor sekitar 19 dan 20 itu juga ada yang masih menyala. Kenapa nggak ini dimatikan aja ya? Ini kalau diadu sama mode malamnya kereta ekonomi yang stainless steel new generation, ini mungkin kalah kali ya. Cuma untuk pencahayaan mode malam ini cukup lah. Ya moga-moga ini nanti bisa tidur nih lepas stasiun Kutawinangun mungkin ya. Rencana saya mau tidur, karena biar besok pas masuk kerja pagi tuh saya tidak terlalu mengantuk. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kutawinangun Station. If you end your trip at Kutawinangun, berada di stasiun Kutawinangun selama 11 menit. Tes perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Tiba di Kutawinangunnya tepat waktu 22:09. Kereta Argo Dwi Pangga nanti akan melintas langsung di jalur 3 menyusul kereta Gajah Wong yang sedang berhenti di jalur 4. Penyusulan terjadi jam 22.15. Gajah Wong baru akan diizinkan berangkat stasiun Kutawinangun jika kereta Argo Dwi Pangga sudah berjalan langsung stasiun Wonosari. Sebenarnya dari Kutawinangun ke Wonosari tidak terlalu jauh. Kita balik aja yuk ke Premium 5. Untuk toilet di kereta ekonomi premium Gajah Wong ini
Fasilitasnya adalah ada kaca, ada sabun, ada tombol untuk nge-flush, jet shower. Untuk di ekonomi premium ini toiletnya beda ya. Untuk yang laki-laki toiletnya jongkok, perempuan itu toilet duduk. Di sini jendela bisa dibuka, bisa ditutup. Ada wastafel, ada tisu, ada tempat sampah. Untuk cara membuka pintunya seperti ini. Ini kita buka 2 kali ini. Kita geser ke kiri. Kita angkat berlawanan jarum jam. Oh ya, ini ada gantungan pakaian pengharum ruangan, dan kita dorong seperti ini, kita bisa deh keluar dari toilet. Ini lucunya adalah biarpun melawan arus, kenapa dikenakan tarif subclass yang tinggi ya? 350 dapat kursi yang separuh maju separuh mundur. Ini untuk melawan arus nggak ngotak ini harganya. Tapi karena kita dapat 4 tempat duduk sekaligus untuk sementara waktu, so far ini masih fair ya. Bayangin kalau 350.000, depanku ada orang, sampingku ada orang, ini gak fair namanya ya. Oke, pemberhentian berikutnya nanti cukup banyak ya. Di Kebumen berhenti, Karanganyar berhenti, Gombong berhenti, Kroya berhenti, Purwokerto berhenti, Bumiayu, Purpuk nih berhenti nih. Terus kemudian kalau ke Tanggungan Ciledug itu bablas, terus berhenti lagi di Cirebon Perujakan dan Jatibarang, Karawang, Cikampek, Cikarangnya bablas. Kita baru akan berhentinya selepas di Jatibarang adalah di Bekasi. Tadi selepas kutuwi namun saya tertidur. Kini jam 23.42 telah tiba di stasiun Purwokerto tepat waktu. Nanti akan berangkat lagi jam 23.47. Ini jam 23.47 berangkat dari stasiun Purwokerto. Melintas langsung tuh kereta BBM. Jam 1:38 sudah sampai di Cirebon Perujakan, lebih cepat 2 menit. Dan kita akan disusul oleh kereta Pandalungan yang akan berjalan langsung di jalur 2. Pandalungan ini kereta dari Jember ke Gambir. Apa ini jalur 8?
Manahan deh. Itu dia kereta Pandalungan menyusul Gajah Wong di Cirebon Perujakan. Pintu kereta mohon untuk ditutup. Terima kasih atas 3 dari utara melintas Harina. Saatnya masuk. Berangkat dari Cirebon Perujakan jam 1.49. Lebih cepat 1 menit.
Tadi selepas Cirebon saya tidur dan baru tersadarkan diri waktu pas sudah melintasi stasiun Cibitung. Untung aku melek nih, kalau tadi sampai nggak melek ini bisa kebablasan sampai Pasar Senen kan repot ya. Ini kita sudah melintas langsung di Tambun, berarti 5 menit lagi akan segera tiba di stasiun Bekasi. Jadi untuk perjalanan naik kereta Gajah Wong di kelas ekonomi premium stainless steel generasi pertama ini adalah perjalanan pertama kalinya bagi saya, karena sebelumnya itu saya naik Gajah Wong tuh di kelas premium modifikasi ya. Ini asli nih, tidak ada announcement apapun menjelang di stasiun Bekasi. Kalau penumpangnya ini tidak ada yang nyadar atau tidak ada yang tahu, bisa-bisa kebablasan. Dan kita akhirnya masuk stasiun Bekasi jam 4 lebih cepat 2 menit dari jadwal. Hebat. Untung tadi aku bangun loh di Cibitung. Coba tadi kalau aku masih ngorok, wah bisa kebablasan sampai Senen ini. Wah, kacau. Dah jam 4 lebih 7 ini kembali diberangkatkan. Ini lihat nih, masih mode malam loh ini loh. Baru di set ke mode terang itu dari pas berangkat stasiun Bekasi. Oke, itu aja untuk kisah hari ini. Intinya puas lah, bayar 350.000 meskipun overprice, tapi 4 kursi saya embat sendiri. Kapan lagi ya? Sampai jumpa.